Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan saya Nurul Fadila Ahmad dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita akan membahas mengenai kertas kerja pemeriksaan atau biasa kita kenal dengan audit working papers. Nah, sebelum masuk pada pembahasan mengenai kertas kerja pemeriksaan ini, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa-apa saja yang akan dibahas pada video pembelajaran kali ini. Nah, di sini yang pertama yaitu kita akan mengetahui tentang pengertian kertas kerja pemeriksaan. Kemudian kita juga akan mengetahui tujuan kertas kerja pemeriksaan. Kemudian ada current file dan permanent file. Nah, di sini kita juga akan mengetahui bagaimana sih kriteria untuk pembuatan kertas kerja pemeriksaan yang baik. Kemudian di sini kita juga akan mengetahui tentang pemilikan dan penyimpanan kertas kerja pemeriksaan. Kemudian kita juga akan mengetahui mengenai working balance sheet dan working profit and loss. Kemudian yang terakhir di sini adalah top schedule dan supporting schedule. Nah, masuk pada pembahasan yang pertama mengenai pengertian kertas kerja pemeriksaan. Di sini dalam menjalankan pemeriksaannya, KAP harus berpedoman kepada SPAP, khususnya standar auditing, standar pengendalian mutu, kode etik profesi akuntan Ikatan Akuntan Indonesia, dan kode etik profesi akuntan publik, di mana semua prosedur audit yang dilakukan dan temuan-temuan pemeriksaan harus didokumentasikan dalam kertas kerja pemeriksaan. Nah, adapun kertas kerja pemeriksaan itu sendiri yang dimaksud adalah semua berkas-berkas yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan, baik itu berasal dari pihak klien maupun analisis yang dibuat oleh auditor dan dari pihak ketiga. Nah, di sini berkas yang dimaksud yang berasal dari klien itu misalkan neraca saldo, rekonsiliasi bank, analisis umur piutang, rincian persediaan, dan lain-lain. Kemudian berkas-berkas dari analisis yang dibuat auditor, misalkan berita acara kas opname, analisis penarikan aset tetap, analisis mengenai cukup tidaknya allowance for bad debts, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir tadi dari pihak ketiga, berkas yang diperoleh dari pihak ketiga ini misalnya jawaban konfirmasi dari piutang, liabilitas dari bank, dari penasihat hukum perusahaan. Kemudian masuk pada pembahasan tujuan kertas kerja pemeriksaan. Di sini yang pertama itu mendukung opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan, di mana opini yang diberikan harus sesuai dengan kesimpulan pemeriksaan yang dicantumkan dalam kertas kerja perusahaan. Kemudian kertas kerja pemeriksaan juga digunakan sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar profesional akuntan publik, di mana dalam kertas kerja pemeriksaan ini harus terlihat bahwa apa yang diatur dalam SPAP sudah diikuti dengan baik oleh auditor, misalkan melakukan penilaian terhadap pengendalian intern dengan menggunakan internal control questionnaire, mengirimkan konfirmasi piutang, kemudian meminta surat pernyataan langganan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kertas kerja pemeriksaan ini juga digunakan sebagai referensi dalam hal apabila ada pertanyaan misalkan dari pihak pajak, dari pihak bank, dari pihak klien. Jadi kertas kerja pemeriksaan lengkap
pertanyaan apapun yang diajukan pihak-pihak tersebut yang berkaitan dengan laporan audit bisa dijawab dengan mudah oleh auditor dengan menggunakan kertas kerja pemeriksaan ini sebagai referensi. Kemudian, kertas kerja pemeriksaan bisa juga digunakan sebagai salah satu dasar penilaian asisten atau seluruh tim audit, sehingga dapat dibuat evaluasi mengenai kemampuan asisten sampai dengan partner sesudah selesai suatu penugasan, di mana evaluasi tersebut biasa digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk kenaikan jenjang jabatan dan kenaikan gaji. Nah, dan terakhir itu tujuan kertas kerja pemeriksaan juga dapat digunakan sebagai pegangan untuk audit tahun berikutnya. Jadi, untuk persiapan audit tahun berikutnya itu kertas kerja tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengecek saldo awal, untuk dipelajari oleh audit staff yang baru, untuk memeriksa klien tersebut, kemudian untuk mengetahui masalah-masalah apa saja sih yang terjadi di tahun lalu dan berguna untuk penyusunan audit plan tahun berikutnya. Masuk pada pembahasan yang ketiga mengenai current file dan permanent file. Jadi, kertas kerja pemeriksaan biasanya dikelompokkan dalam 3 berkas. Yang pertama itu current file atau berkas tahun berjalan, di mana current file ini berisi kertas kerja yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan atau hanya untuk 1 tahun. Misalkan neraca saldo, berita acara kas opname, rekonsiliasi bank, rincian piutang, rincian persediaan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada permanent file atau berkas permanen, di mana permanent file ini berisi kertas kerja yang mempunyai kegunaan untuk beberapa tahun atau lebih dari 1 tahun. Misalkan akta pendirian, buku pedoman akuntansi, kontrak-kontrak, notulen rapat. Nah, kemudian yang terakhir yaitu correspondence file atau berkas surat menyurat, di mana correspondence file ini berisi korespondensi dengan klien berupa surat menyurat, faksimiles, email, dan lain-lain. Nah, masuk pada pembahasan kriteria pembuatan kertas kerja pemeriksaan yang baik. Jadi, agar kertas kerja pemeriksaan ini mempunyai manfaat yang optimal, maka ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Di mana yang pertama itu kertas kerja pemeriksaan harus mempunyai tujuan. Kemudian, kertas kerja pemeriksaan ini harus dicegah menulis kembali sebab banyak kerugiannya, di mana kerugiannya ini misalkan apabila kita menulis kembali kertas kerja pemeriksaan akan membuang banyak waktu dan dapat salah menyalin. Kemudian dalam kertas kerja pemeriksaan harus dijelaskan prosedur audit apa yang dilakukan dengan menggunakan audit tick mark. Nah, di mana audit tick mark ini merupakan suatu simbol yang digunakan dalam kertas kerja oleh auditor untuk menunjukkan suatu langkah khusus atas pekerjaan yang dilakukan. Nah, pada saat tick mark digunakan, mereka ini harus disertai dengan satu tulisan yang menjelaskan pengertian mereka. Misalkan nih, simbolnya itu, tick marknya itu R.D. Berarti di sini bisa kita ketahui bahwasanya pengertiannya itu adalah reporting difference, seperti itu. Kemudian kertas kerja pemeriksaan harus diindeks atau cross index. Nah, di mana cross index ini bertujuan untuk memudahkan mencari informasi dalam berbagai daftar yang terdapat pada tipe kertas kerja, di mana setiap kertas kerja diberi indeks. Letaknya pasti kalau bukan di sudut atas atau sudut bawah, seperti itu. Kemudian kertas kerja harus diparaf oleh orang yang membuat dan mereview working paper, sehingga dapat diketahui
siapa yang bertanggung jawab? Nah, setiap pertanyaan yang timbul pada review notes harus terjawab. Tidak boleh ada open question atau pertanyaan yang belum terjawab. Dan itu harus dijabarkan semua pertanyaan itu, begitupun jawabannya juga. Dalam kertas kerja pemeriksaan harus dicantumkan sifat dari perkiraan yang diperiksa, prosedur pemeriksaan yang dilakukan, serta kesimpulan mengenai kewajaran perkiraan yang diperiksa. Nah, di sini ada pun hal-hal tambahan, yaitu kertas kerja pemeriksaan harus rapih dan bersih, harus mudah dibaca atau jelas. Nah, di mana bahasa yang digunakan di sini bisa Indonesia, bisa Inggris, tetapi Indonesia atau Inggrisnya ini harus baik. Kemudian jangan hanya memfotokopi data dari klien tanpa diberi suatu penjelasan. Kemudian di bagian muka file kertas kerja pemeriksaan harus dimasukkan daftar isi dan indeks kertas kerja pemeriksaan dan contoh paraf seluruh tim pemeriksa yang terlibat dalam penugasan audit tersebut. Nah, masuk pada pembahasan pemilikan dan penyimpanan kertas kerja pemeriksaan. Jadi, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya kertas kerja pemeriksaan ini merupakan milik seorang akuntan publik, di mana hak auditor sebagai pemilik kertas kerja pemeriksaan terikat pada batasan-batasan moral yang dibuat untuk mencegah kebocoran-kebocoran yang tidak semestinya mengenai kerahasiaan data klien. Jadi sifatnya ini konfidensial. Otomatis kertas kerja ini juga harus disimpan dengan baik oleh auditor. Kalau tidak, dia bisa dibilang melanggar kode etik akuntan publik. Jadi walaupun sebagian kertas kerja akuntan publik ini dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi kliennya, namun kertas kerja pemeriksaan tersebut tidak dapat dianggap sebagai atau pengganti dari catatan akuntansi klien tersebut. Nah, jika ada pihak lain yang ingin meminjam atau mereview kertas kerja pemeriksaan, baru bisa diberikan atas persetujuan tertulis dari klien yang bersangkutan, di mana sebaiknya hanya bagian yang diperlukan saja yang dipinjamkan atau diperlihatkan. Jadi tidak full ya, kalau semisalkan kita ingin meminjamkan kertas kerja untuk auditor yang baru, misalkan pengganti auditornya ini, seperti itu. Kemudian akuntan publik harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk keamanan kertas kerja pemeriksaannya dan menyimpan kertas kerja tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, di mana peraturan pemerintah yang tentang kertas kerja ini itu minimal 5 tahun, seperti itu. Kemudian masuk pada pembahasan mengenai working balance sheet dan working profit and loss. Jadi working balance sheet ini atau disingkat dengan WBS dan working profit and loss atau disingkat WPL berisi angka-angka per book atau bersumber dari trial balance client, audit adjustment, saldo per audit yang nantinya akan merupakan angka-angka di laporan posisi keuangan atau neraca dan laba rugi yang sudah diaudit, serta saldo tahun lalu, di mana bersumber dari audit report atau kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Jadi, setiap angka yang tercantum di WBS dan WPL ini akan didukung oleh angka-angka dalam top schedule. Untuk itu, antara WBS, WPL dengan top schedule ini harus dilakukan cross index. Nah, WBS biasanya terbagi atas WBS 1 untuk pos-pos aset dan WBS 2 untuk pos-pos pasifa, sedangkan WPL berisi pos-pos laba rugi. Nah, di sini saya tampilkan contoh indeks audit working paper agar teman-teman sekalian bisa lebih mengetahui apa sih
index itu atau cross index. Nah, dimana antara WBS, WPL tadi dengan top schedule harus dilakukan cross index. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, contoh dari index audit working paper itu ada A1, A2, dimana A1 ini misalkan draft report. Jadi cross index ini bertujuan untuk memudahkan kita mencari informasi dalam berbagai daftar yang terdapat pada tipe kertas kerja. Nah, di sini kan pasti banyak tipe kertas kerja ya, teman-teman sekalian. Jadi mungkin kita akan kesusahan apabila tidak ada simbol-simbol atau singkatan-singkatan seperti dalam indeks audit ini untuk mencari kertas kerja yang kita inginkan. Jadi dengan adanya simbol-simbol ini atau huruf-huruf ini bisa memudahkan kita untuk langsung mengetahui kertas kerja yang kita inginkan, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, tidak terasa kita sudah sampai pada pembahasan yang terakhir pada video pembelajaran kali ini, yaitu mengenai top schedule dan supporting schedule. Jadi, top schedule ini adalah kertas kerja yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam daftar pendukung untuk rekening-rekening yang berhubungan. Selanjutnya dilakukan cash count atau perhitungan fisik uang kas. Nah, di mana top schedule ini terdiri dari nama akun, kode akun, deskripsi akun, tujuan pemeriksaan, nomor urut, prosedur, versi atau keberadaan dan keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian dan alokasi, penyajian dan pengungkapan. Kemudian top schedule juga terdiri dari tujuan sampling, cara sampling, tanggal pelaksananya, pelaksananya, dan kertas kerja pendukungnya. Di mana top schedule ini akan memperlihatkan saldo per book atau yang bersumber dari trial balance client, audit adjustment, saldo per audit, serta saldo tahun lalu yang bersumber dari kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Nah, di dalam top schedule ini juga biasanya dicantumkan kesimpulan atas pos yang bersangkutan. Kemudian masuk pada supporting schedule, di mana supporting schedule ini adalah bagian terbesar dari kertas kerja yang mencakup schedule terinci yang disiapkan oleh auditor untuk mendukung angka-angka keuangan tertentu dalam laporan. Di mana supporting schedule ini sendiri terdiri dari ada analisis, daftar atau neraca percobaan, rekonsiliasi angka, pengujian kelayakan, ringkasan prosedur, pemeriksaan dokumen pendukung, bersifat sebagai informasi, serta dokumentasi luar. Jadi, angka-angka dalam top schedule ini akan didukung oleh angka-angka dalam supporting schedule. Untuk itu, antara top schedule dan supporting schedule harus dilakukan cross index. Dan di semua top schedule dan supporting schedule ini harus dicantumkan indeks working paper. Baik, demikian dari pembahasan mengenai kertas kerja pemeriksaan pada video pembelajaran kali ini. Silahkan teman-teman simak kembali, dan apabila ada yang kurang dipahami dari materi video pembelajaran ini, teman-teman sekalian bisa langsung memberikan pertanyaannya atau komentar pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian semua. Bye-bye.